dulu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pada kesempatan sore ini kita bersama-sama melakukan doa. Dalam istilahnya, karena besok mau dikremasi atau diperlakukan dengan cara yang lain, dimakamkan. Sembahyang pada kesempatan sore ini disebut dengan sembahyang malam kembang. Ada kemungkinan banyaknya kembang yang dikirim dari relasi dan famili ikut menyatakan bela sungkawa. Kita bisa melihat beberapa rangkaian kembang mengucapkan bela sungkawa ikut berduka. Ini menunjukkan bahwa yang merasakan kesedihan, duka bukan saja keluarga inti, istri maupun anak, namun juga kerabat keluarga yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Ditinggal kematian orang yang pernah dicintai, ditinggal kematian orang yang pernah dikenalnya. Sangat sulit menerima perpisahan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Mudah saja ketika kita melayat orang lain, mengatakan untuk sabar, untuk menerima dan mengikhlaskan. Itu yang meninggal orang lain. Tapi yang meninggal adalah darah daging kita sendiri, orang tua kita sendiri, suami kita sendiri. Setiap saat kita bertemu, bergaul dengan beliau, tidak gampang untuk merelakan dan melepaskan. Namun demikian, Sang Buddha mengatakan di dalam beberapa kesempatan untuk memberikan penghiburan dan pengetahuan tentang Dhamma, bahwa kematian tidak terelakkan. Kematian bukan saja dialami oleh orang-orang biasa, orang-orang besar pun, para nabi, para Buddha pun dari zaman dahulu sampai sekarang pun juga mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Di saat kita bersama-sama dengan jenazah beliau, tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan harapan-harapan, ibarat beliau akan menempuh satu perjalanan, kita bekali dengan doa-doa. Di dalam kehidupan Sang Buddha ada satu riwayat tentang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya hidup, dia sangat berbakti, merawat, melayani orang tuanya dengan sepenuh hati. Pada satu ketika orang tuanya meninggal, dia pun tetap akan melakukan arwah dari orang tuanya ini dengan sebaik-baiknya, dengan pergi menghadap Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal, mohon dengan kekuatan atau dengan cara apa agar arwah dari orang tuaku bisa masuk alam bahagia, alam surga. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang, hidup bahagia sejahtera, kalau mati masuk surga. Kemudian si anak ini bertemu dengan Sang Buddha, mengajukan satu permohonan dengan cara apa agar arwahnya telah di alam bahagia. Kemudian Sang Buddha ini membawa anak ini sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh, sekarang pemuda, kamu lempar batu yang kamu bawa ke kolam dan kamu tuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam, itu batunya terapung, kemudian minyak dituang di kolam, minyaknya terapung. Mohon maaf, batu yang tadi tenggelam, kemudian minyaknya itu terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu undang rohaniwan dari berbagai penjuru, tim-tim doa atau pakar-pakar agama, agar berdoa di kolam ini, agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian atas suruhan pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat itu akan tenggelam, sesuatu yang ringan itu akan terapung di permukaan air.
Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula oh pemuda, kalau orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam bahagia. Bapak Ibu sekalian, keluarga yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu almarhum saat ini berada di alam atas, alam surga atau alam bawah. Secara pasti kita tidak tahu. Kalau misalnya almarhum berada di alam bawah, alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban dari keluarga yang mengenal beliau untuk secepatnya mengangkat beliau agar bisa terangkat di alam-alam bahagia. Apakah ada caranya atau apa bisa? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Memberikan doa-doa kepada yang telah meninggal. Ibaratnya kita membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi yang telah meninggal untuk mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam bahagia. Lebih-lebih pada kesempatan hari ini, kemarin maupun sampai besok maupun peringatan-peringatan nantinya, kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, apabila seseorang meninggal maka akan dijemputnya dan ditaruh di alam surga sucinya. Kita berharap semoga kebajikan-kebajikan yang pernah dikumpulkan beliau semasa kehidupannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun juga memadai untuk terangkatnya di alam surga, dan juga memberikan keikhlasan, kerelaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi dalam keluarga Anda saat ini, keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggal, ya. Maka wajarlah dan terimalah hukum perpisahan ini yang tidak bisa terelakkan. Agama apapun, suku bangsa apapun akan menerima yang sama. Ada pertemuan, ada perpisahan, dan saat inilah kita benar-benar bisa memahami hukum universal. Pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Yakinlah kebajikan-kebajikan beliau dan juga dukungan kita dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir untuk kelahiran di alam bahagia almarhum benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga bisa menata kehidupan kembali, membuka lembaran baru lagi tanpa seorang suami. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang paling terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.